dalam Tuhan Yesus? Haleluya. Apa kabar saudara ini, saudara? Luar biasa, amin. Amin. Kenyataan Tuhan sempurna dalam hidup kita tidak terasa hari ini tanggal 1 di bulan 11 di tahun 2020, tahun yang luar biasa bagi kita semua, tapi tahun yang luar biasa juga untuk penyataan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Apapun boleh terjadi, tapi kita percaya Allah ada bersama kita dan memberi kita kemenangan. Amin. Amin. Mari saudara, karena itu saat ini kita dibukakan kepada Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya kasih setiamu atas kami Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu atas kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan saat ini kami hidup dalam kebaikan-Mu Allah, memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk membalas kasih setiamu atas kami Tuhan. Kuasai kami, kuasai tempat ini Tuhan, dan biarlah hanya nama-Mu yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berpujilah nama-Mu. Kami siap datang kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab di dalam kasih-Nya kita sudah. Mohon Tuhan dan kemuliaan Tuhan berikan buat kita. Darahnya dan suka menyelamatkan kita. Kami bersyukur kepada Allah yang
untuk terus belajar untuk bersandar bersama Dia, mengiring Dia seumur hidup kita. Katakan kepada Allah, satu hal yang kita Tuhan, inilah yang kami inginkan.
melewati berbagai persoalan tantangan hidup dalam perjalanan iman kami kepada Engkau. Engkau setia mempertahankan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah ada hampir di penghujung tahun 2020 ini. Semua karena kasih karunia Tuhan saja. Dan kalau kami diberi kesempatan malam hari ini untuk ada di hadapan Engkau, kalau sebentar akan mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan kami, membaharui kami, kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami boleh membuka hati, membuka pikiran, dan seluruh kehidupan kami dilawat, dibaharui oleh firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami percaya waktu menit yang singkat ini akan menjadi sebuah momentum di mana Tuhan menjamah mengubahkan setiap kami oleh perkataan-Mu yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, karena kami siap untuk menyambut, kami siap untuk mendengar, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap diberkati firman Tuhan. Mari katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Shalom. Ya, kita mengucap syukur tentunya ya, karena ternyata oleh kesetiaan Tuhan kita sudah berada di awal bulan November 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu kita belajar bagaimana kita tetap teguh di situasi apapun supaya kita bisa tetap mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Dan sebagai tindak lanjutnya, saya percaya kalau kita teguh dalam Tuhan, maka kita akan bisa melangkah ke step berikutnya, tetap setia di dalam Tuhan. Dalam bulan ini kita akan belajar tetap setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setia itu memang merupakan satu hal yang sangat dibutuhkan, sangat diharapkan oleh setiap orang. Boleh dia terima, boleh dia alami, apa dari Tuhan, apa dari orang-orang di sekitarnya. Dan setia itu merupakan satu sifat yang sangat mulia, karena setia juga adalah salah satu dari sifat Tuhan. Nah, kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, tokoh perempuan. Bukan karena saya perempuan ya, tapi memang tokoh ini cukup menarik, dan tokoh ini juga nantinya akan menjadi salah satu pengubah sejarah dari keturunan dia lah kemudian Yesus lahir. Notabene dia bukan bangsa Yahudi, tapi dia bangsa asing. Rut pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan suara yang mantap, dengan suara yang kompak. Rut 1 ayat 16 sampai 17 di layar sudah ada. Kita baca dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Tetapi kata Rut, janganlah besar aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikut engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghubung aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Rut ini terjadi di zaman para hakim. Kerajaan Israel itu nanti kemudian terbentuk dimulai pada zaman Saul setelah Samuel. Nah, zaman hakim-hakim ini dikenal dalam sejarah Israel itu zaman kegelapan. Kenapa? Karena di zaman ini orang masing-masing berbuat menurut maunya. Apa yang dia pikir benar, itu yang dia lakukan.
Sebab itu sering terjadi pergantian hakim sampai 12 hakim pada waktu itu. Dan di pasal 1 ayat 1 dikatakan pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Ini bicara krisis. Itu sebabnya subtema firman Tuhan yang saya akan sampaikan adalah tetap setia di tengah krisis. Tetap setia di tengah krisis. Krisis yang melanda Israel pada waktu itu sangat berdampak kepada kehidupan sebuah keluarga yang bernama Elimelek, istrinya Naomi, dan kedua anaknya Mahlon dan Kilion, sehingga mereka memutuskan pindah ke negeri Moab. Terjadilah sesuatu yang pahit karena akhirnya Elimelek meninggal, Mahlon dan Kilion pun meninggal, sehingga terjadilah ketiga perempuan itu ditinggal oleh para suaminya. Ini sebuah krisis yang tidak mudah untuk dilewati, apalagi bagi seorang Ruth yang memang dia masih bisa melanjutkan masa depannya. Tapi kenapa dia berani mengambil sebuah keputusan untuk tetap setia kepada Naomi, padahal tidak ada yang bisa diharapkan Bapak Ibu Saudara. Nah, kita mau belajar. Nah, sekarang setia itu apa ya? Apa sih artinya setia? Boleh di slide berikutnya. Setia itu apa? Kalau dari bahasa Ibrani, setia itu emunah. Emunah artinya kokoh, teguh, berpendirian. Kalau dari bahasa Yunani, pistos, trustworthy, dapat dipercaya, layak dipercaya. Apa itu krisis? Krisis itulah sebuah keadaan yang terjadi, dan memang peristiwa itu sesuatu yang membahayakan. Bisa bencana, bisa seperti yang kita alami hari-hari ini, COVID, dan nggak tahu lagi apa yang terjadi ke depan. Dan apa yang dialami itu adalah kelaparan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi di Alkitab itu memang beberapa kali pernah mengisahkan, pernah terjadi krisis-krisis yang dialami oleh umat Allah, dan kelaparan itu sudah beberapa kali terjadi. Di zaman Yakub pernah terjadi kelaparan juga, di zaman Ishak pernah terjadi juga, dan kali ini terjadi juga. Nah, bukan persoalan krisisnya, bukan persoalan kelaparannya, tapi persoalan apakah di tengah-tengah semua situasi yang begitu pelik dan berat itu, anak-anak Tuhan, orang percaya bisa tetap setia kepada Tuhan, bisa tetap menunjukkan komitmennya yang teguh bahwa mereka tidak akan melepaskan Tuhan di situasi yang berat sekalipun. Itu menjadi persoalan yang penting yang perlu kita kehidupi di dalam kehidupan kita. Dan setia itu adalah salah satu sifat Allah. Saya percaya Allah tidak akan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang Dia sendiri tidak lakukan. Jadi karena Allah setia, Tuhan mau kita setia. Katakan amin. Nah, sekarang persoalannya bagaimana supaya kita bisa tetap setia di tengah krisis? Kalau setia di tengah segala kenikmatan, di tengah harta, di tengah kelimpahan, setia di tengah-tengah kesehatan, semua mendukung, siapapun bisa. Gak usah kita, orang dunia jauh lebih bisa. Itu sebabnya kita harus berbeda sebagai anak Tuhan. Kita mau tetap setia walaupun di tengah krisis. Dan itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Itu juga yang dibutuhkan dari anak-anak Tuhan. Itu juga yang Tuhan mau lihat dari kehidupan kita, jemaat jadi Raja Wali pada Maha. Kunci untuk tetap setia di tengah krisis ada 3 yang saya mau sampaikan. Yang pertama, supaya kita bisa tetap setia di tengah krisis, maka yang pertama kita baca 2 ya. Dipenuhi Apa? Dipenuhi kasih Allah. Dipenuhi kasih Allah. Dalam Rut 1 ayat yang ke-16 bagian D tadi, Rut berkata, Allahmu, Allahku, Tuhanmu itu yang kau sembah itulah Tuhanku. Aku tidak akan berpaling, aku tidak akan menyangkalinya. Kok bisa? Di balik sisi hal yang kurang baik dari kehidupan Naomi, tapi dia punya sisi yang baik, di mana dia bisa meneladankan imannya kepada menantunya. Dia bisa
keluarga itu saling bertanggung jawab untuk memenangkan anggota keluarga kita. Dan Naomi berhasil. Buktinya Ruth itu bisa membuat sebuah pertanyaan, Allahmu, Allahku. Wah, itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena bangsa Moab itu menyembah berhala. Mereka tidak mengenal Allahnya Israel. Saya percaya ketika Ruth mengatakan itu karena dia pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Allahnya Naomi, Allah Israel. Dia pernah mengejar kasih itu. Dia pernah mengalami kasih Allah. Sehingga dia berjanji dalam hatinya, Allah yang begini yang saya cari, Allah yang seperti ini tidak akan saya lepaskan. Saya sudah terlanjur mengalami kasihnya yang luar biasa. Dan dia sekarang saya setia kepadanya. Memang susah bagi seseorang yang kalau nggak dipenuhi kasih Tuhan, itu susah setia. Kita harus mengakui itu. Kalau kasih kita hanya kasih duniawi, kasih eros, kasih filia, kasih storge, itu situasi bisa membuat kita mundur. Keadaan bisa membuat kita menyangkal Tuhan, bisa membuat kita meninggalkan keluarga, nggak setia kepada pasangan, karena nggak ada kasih Allah. Kasih manusia itu terbatas adanya, tapi kasih Allah adalah kasih yang tidak bersyarat, kasih yang unconditional, kasih yang apapun keadaan kita, Allah tetap setia kepada kita. Karena itu, kalau kita ingin setia, tetap setia dalam krisis, mintalah Allah memenuhi hati kita dengan kasih-Nya. Sebab kasih itu yang akan memampukan kita untuk tetap berpaut kepadanya. Kasih Allah yang tetap memampukan kita untuk tetap setia kepada pasangan, suami, istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, setia kepada gereja, setia kepada pelayanan, tidak mundur karena kasih Allah berkobar-kobar di hati kita, dan kita akan bisa setia. Kenapa orang bisa selingkuh? Kenapa orang bisa ingkar janji? Bisa berpaling ke Allah lain? Kasih Allah tawar, kasih Allah nggak ada. Itu saja. Kita mengoreksi hati kita. Apakah di hari-hari ini kasih Allah masih bernyala-nyala dalam hati kita, dalam roh kita, sehingga kita berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, aku akan tetap setia kepada Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tetap setia di tengah krisis, di mana tidak ada yang mendukungnya. Semua orang-orang yang dia tolong, yang dia berikan mujizat, pergi meninggalkan dia pada saat dia sangat membutuhkan sebetulnya, waktu dia menghadapi kayu salib. Tapi mereka semua pergi. Tapi pada saat itu, dia menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa. Dia menunjukkan kesetiaannya kepada kita. Kenapa? Karena kasih Allah meluap di hatinya. Bahkan itu adalah kasih itu sendiri. Hati-hati dengan ketawaran kasih. Karena waktu kita tawar dalam kasih, kita gampang mundur. Kita gampang sekali ingkar janji. Kita gampang sekali berkata, apa itu pelayanan? Apa itu gereja? Apa keluarga saya begini? Istri saya begitu, suami saya begitu. Gampang. Kalau kasih Allah meluap dalam hati kita, sehebat apapun krisis yang kita hadapi, sesulit apapun keadaan yang kita hadapi, kita berjanji, Tuhan, aku mau setia meskipun istri itu sudah sering banget, Tuhan. Aduh, kalau nggak melihat Tuhan, aduh, mau ditinggal misalnya. Tapi karena kasih-Mu memenuhi aku dimampukan untuk setia. Saya nggak tahu krisis apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi hari-hari ini, apa di keluarga, apa di tengah-tengah diri sendiri mungkin ya. Antara mau melayani, antara mau mundur, antara mau udahlah, periksa, jangan-jangan kasih Allah sudah mulai mudah dalam hati. Yang kedua, supaya kita bisa tetap setia di tengah-tengah krisis, maka kita harus memiliki apa yang namanya hati yang murni. Sama-sama katakan, hati yang murni. Hati yang murni. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi seorang Ruth, ya, coba bisa di, nah, ya. Bagi seorang Ruth untuk setia kepada Naomi secara logika agak bodoh, iya sebenarnya agak bodoh gitu ya.
lain gitu kan ya. Kalau dia mau mengharapkan sesuatu dari Naomi, apa yang mau diharapkan? Kan Naomi udah bilang pulang aja, kamu masih muda, ya kan? Kalau aku menikah lagi terus punya anak, masa iya kamu nungguin sampai kamu tua? Udah lanjutkan aja kehidupanmu udah ya. Kamu masih muda kan, Hel, kamu apa yang kamu bisa buat untuk dirimu, senang-senang silakan. Tapi ternyata Rut itu seorang yang memiliki hati yang murni. Dia setia kepada Naomi bukan karena ada yang dia inginkan, bukan karena ada sesuatu yang menjanjikan yang bisa dia dapatkan dari Naomi, tapi justru karena dia mau membaktikan diri kepada Naomi. Kita boleh bersyukur. Ya. Hati yang murni, tidak bengkok, hati yang tulus, itu akan membuat kita bisa tetap setia. Walau krisis bagaimanapun melanda kehidupan, keluarga, bahkan pelayanan kita. Beda dengan orang-orang yang memang hatinya bengkok. Makanya Tuhan melarang kita kan, jangan kamu seperti orang dulu yang hatinya bengkok. Kalau hatimu bengkok, melenceng sana sini, ya, kamu pasti akan gampang sekali berubah setia. Kalau seorang suami hatinya bengkok, gampang dia menjadi istri orang lain atau perempuan lain, gampang sekali selingkuh. Orang hatinya nggak lurus, apa sudah? Ya. Kalau orang pelayan Tuhan nggak lurus hatinya, gampang dia meninggalkan pelayanan, mudah sekali berkhianat. Gampang dia pindah gereja, mudah saja. Memang hatinya nggak lurus, memang hatinya bengkok. Hari-hari ini Tuhan sedang menampi kita. Siapa yang punya hati yang murni? Setia kepada keluarga, meskipun goncangan begitu hebat. Suami mungkin penghasilannya udah nggak seperti pada waktu full bekerja, atau jangan-jangan sudah nggak bekerja lagi, sehingga penghasilan sudah nggak tahu. Ya. Istri yang tadinya bekerja harus bantu juga sekarang. Ya. Sementara kebutuhan begitu banyak. Bukan berarti kalau di rumah jadi kebutuhan berkurang, enggak. Dan kalau anaknya itu sampai 3, model seperti saya, laku tadi mau berapa duit sebulan? Bayangkan tuh Bapak Saudara. Belum kebutuhannya itu anak-anak saya makan. Ya dia akhirnya mau kemana ya pelariannya? Keluar nggak boleh. Jadi gimana ini? Ya. Tapi kalau hati kita murni mengasihi keluarga kita, karena tadi kasih Allah melihat, maka situasi apapun yang terjadi di rumah, di keluarga kita, kita akan tetap setia, sayang kepada keluarga, tetap membaktikan diri kepada keluarga. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya hati yang murni, sangat murni, punya hati yang sangat tulus, sehingga meskipun murid-muridnya semua pergi meninggalkan dia, kasihnya nggak pernah berubah pada mereka, kesetiaannya nggak pernah berubah pada mereka. Bahkan kita sekalipun kita lalai, kita lupa Tuhan, kita nggak melibatkan dia, kita sibuk dengan urusan kita, tapi Allah tetap setia kepada kita. Hatinya tetap murni, hatinya tetap tulus, dan dia tetap setia kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang bangsa yang bukan Israel, bangsa yang tidak diwariskan iman yang betul, bangsa yang tidak diajar untuk mengenal Allah, tapi ketika dia bertemu dengan seorang Naomi, maka ketika dia mengalami kepenuhan kasih Allah itu secara bersamaan, dia juga hatinya dimurnikan dari semua hal-hal yang mencemarkan dirinya, dari semua hal-hal yang bengkok, yang tidak benar itu, sehingga dia tidak punya modus-modus untuk mendapatkan sesuatu. Kali-kali Naomi punya tanah di daerah Bethlehem, kali-kali dia punya rumah besar atau apa, enggak sama sekali. Ya. Orang kalau terbiasa punya hati yang bengkok, pikirannya jadi juga nggak lurus, pikirannya juga jadi licik, ya. Sehingga apapun yang diucapkan akan modus di balik itu, dia bahkan rela untuk kasar kusuk sana sini supaya dapat apa yang dia mau. Orang begini susah setia, percaya.
membawa kayu salib. Mereka semua pergi dan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kemana hatinya? Memang dasar hatinya gak murni melirik Tuhan. Hatinya bengkok. Karena mereka pernah diberi mujizat. Mereka pernah mengalami hal-hal yang luar biasa. Ketika itu tidak ada, mereka semua pada berkata, salibkan dia. Itu sebabnya bagi kita, orang-orang yang Tuhan ajar, Tuhan didik punya hati nurani yang murni. Meskipun orang-orang pergi meninggalkan kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Meskipun saudara didukung di dalam pelayanan, didukung dalam pekerjaan, tetaplah setia. Kenapa? Karena ada yang mendukung saudara, Tuhan namanya. Dan itu jauh lebih penting dari apapun tentunya. Seringkali Tuhan mengizinkan, Tuhan memakai masa krisis untuk menguji kesetiaan kita. Apakah hati kita murni atau bengkok? Karena biasanya kalau situasi krisis itu karakter orang yang muncul jadi karakter orang yang murni jadi muncul, ya. Kalau semuanya oke, aman, nyaman, ya kan, itu biasanya bisa terselubung itu karakter-karakter yang asli sebetulnya. Tapi begitu krisis datang, keluar semuanya. Dan Tuhan izinkan untuk menguji hati kita. Dan bagi mereka yang punya hati yang murni, belajar seperti Rut, belajar seperti Yesus, belajar seperti Paulus, belajar seperti hamba-hamba Tuhan yang lain, belajar dari para pendahulu kita, gembala sidang kita di gereja GBI Raja Wali. Tentu yang paling saya kenal adalah Omilius, karena saya masuk di sini tahun 2008. Ya. Belajar tentang hati nurani mereka yang murni dalam pelayanan, tidak mengharapkan apapun kecuali membaktikan diri, kecuali mau beri yang terbaik untuk Tuhan, kecuali mau bagaimana supaya jemaat ini terpelihara imannya di dalam Kristus. Itu yang kedua, miliki hati yang murni. Terakhir yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa tetap setia di tengah krisis. Yang ketiga, baca bersama-sama. Rela berkorban. Rela berkorban. Rela berkorban. Tadi di dalam ayat 17 bagian B, begini akhirnya Tuhan menghukum aku bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini hanya janji yang diucapkan oleh sepasang suami istri waktu menikah. Ya kan? Gak ada janji seorang mertua dan menantu kecuali mau memisahkan. Gak ada Bapak Ibu, kecuali baru ini saya ketemu. Kalau janji nikah memang begitu, kecuali mau memisahkan. Tapi ini luar biasa. Kenapa seorang Rut berani mengatakan itu? Karena dia sudah siap berkorban terhadap mertuanya yang sudah lanjut usia itu. Sudah tidak punya tenaga lagi untuk bekerja, tidak punya kekuatan lagi untuk mencari nafkah. Tapi Rut berkata, aku mau berkorban, aku yang akan menanggung engkau, aku akan setia apapun keadaanmu. Mungkin setelah kita pulang dari Moab ke Bethel, mungkin kau akan sakit, tapi aku akan rela berkorban karena aku sudah mengenal Allah yang kau perkenalkan kepadaku. Aku mau setia. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali maut. Nanti kalau saudara baca selesai Rut ini hanya 4 pasal, jadi bisa diselesaikan malam ini juga sebetulnya. Ya, kalau kita lihat baca Alkitab, sangat happy ending kisah dari Rut dan Naomi. Karena kemudian Rut itu menikah nanti dengan sanak keluarga Naomi, orang kaya, sudah tajir, baik, takut Tuhan dan Tuhan. Dan dari keturunannya lahirlah Obed. Kemudian Obed menurunkan Isai menurunkan Daud. Terus sampai kepada silsilah Kristus. Berkat yang luar biasa yang dialami oleh Rut karena berani setia di tengah krisis, mengabdikan diri kepada Naomi mertuanya, kepada Allah Israel. Namanya dituliskan dalam silsilah Kristus. Mungkin upah kesetiaan kita tidak kita lihat hari ini. Rasanya kita sudah habis-habisan, tapi kok gak ada upahnya. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli, Tuhan juga tidak mau berhutang kepada siapapun. Tuhan akan mengupah kita pada waktunya.
karena mengharapkan sesuatu, mencari keuntungan, cari aman. Lihat ya, nanti kesetiaan itu ratus kan. Sedikit aja bocoran langsung dia minggat, ngambek gitu. Tapi kalau dia rela berkorban, dia akan berkata, aku mau belajar seperti Kristus. Kristus setia di tengah krisis. Itu sebabnya dia mengorbankan hidupnya, dia korbankan nyawanya di tengah-tengah krisis yang sebetulnya dia sangat membutuhkan pertolongan, dia sangat membutuhkan. Bahkan waktu itu dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, kenapa kau meninggalkan aku? Aku lagi butuh, aku krisis nih. Yesus lakukan semua itu, dan dia tetap setia di tengah-tengah krisis itu sampai mati. Teladan ini, semangat ini, spirit rela berkorban ini harusnya ada pada diri setiap kita. Mari kita belajar sebagai jemaat Raja Wali, sebagai para pelayan Tuhan. Berhentilah memikirkan keuntungan dari pelayanan. Berhentilah memikirkan pujian dari pelayanan. Stop. Mari kita kembali belajar seperti Yesus. Ketika sudah melakukan sesuatu, lelah rasanya, kerjakan ini, kerjakan itu, malah diomongin, malah ada yang bilang ucapkan terima kasih, ya, itu namanya rela berkorban. Sebab kalau semua mendukung kita bisa tetap eksis, kita tetap setia, semangat, ya siapapun bisa, Bapak Saudara. Lalu apa bedanya? Kristus mengajar kita bukan hanya dengan perkataan, tapi dia sudah melakukannya terlebih dahulu. Karena itu saya percaya melewati situasi COVID yang berkepanjangan yang kita nggak tahu kapan selesainya ini, meskipun sudah ada janji-janji vaksin juga nggak menjamin kan Bapak Ibu Saudara, apa yang bisa dijamin? Nggak tahu itu hasil seperti apa nanti. Tapi apapun yang terjadi, mungkin situasi krisis ekonomi yang berkepanjangan, mungkin juga hal-hal yang lain yang nggak tahu entah seperti apa keadaannya. Tetapi krisis bagaimanapun beratnya, dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar malam hari ini, mari kita berjanji, Tuhan, di tengah-tengah semua krisis ini, hamba akan tetap setia kepada Engkau, setia beribadah, setia dalam pelayanan, setia kepada keluarga, setia kepada istri, setia kepada suami, setia dalam segala hal yang Tuhan kau percayakan kepadaku. Aku mau belajar setia. Walau aku krisis hubungan, gak ada yang mendukung. Walau aku krisis sahabat karena mereka semua pergi, tapi aku tahu Yesus engkau sanggup melewati semua itu, dan aku pasti sanggup melewati semuanya itu. Dan aku percaya semua akan menjadi happy ending seperti Ruth, seperti Yesus, karena setelah dia mati dan dikuburkan, lalu dia bangkit dari kematian, mengalami kemenangan. Makanya Filipi 2 berkata, sebab itu setiap lutut bertelut menyembah Dia, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita tetap setia di tengah krisis bagaimanapun hebatnya, dan Tuhan menolong kita semua. Amin. Itu firman Tuhan. Kita dengar sebuah pujian kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu Yesus. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Sama-sama kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kau yang maha tahu
belajar dari seorang seperti Yesus. Dan kalau saudara berkata, Tuhan, ya, aku mau belajar tetap setia di semua tengah krisis ini, saudara boleh angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Tuhan menolong kita. Saya mau berdoa untuk kita semua. Bapak, terima kasih untuk setiap jemaat-Mu. Apapun keadaan mereka hari-hari ini, tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Engkau tahu segala sesuatu apa yang dialami jemaat-Mu secara pribadi, secara keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam kehidupan ekonomi mereka. Tuhan, di tengah-tengah semua situasi yang begitu menggoncangkan, krisis yang berkepanjangan yang kami tidak tahu kapan selesainya, kami mau tetap setia kepada Tuhan, setia melayani Engkau, setia mengasihi-Mu, setia kepada keluarga. Terima kasih Tuhan, kuatkan jemaat-Mu, teguhkan iman jemaat-Mu, sehingga mereka tidak mundur, mereka tidak menyimpang, tapi Tuhan temukan setiap kami setia kepada Engkau bahkan sampai akhir seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Silakan turunkan tangan Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, menteraikan dalam hati kami, dan ketika sebentar nanti kami akan menyambut perjamuan kudus, biar kami memandang Tuhan yang setia. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Gembala untuk memimpin dalam perjamuan kudus. Saudara, kita persiapkan untuk masuk dalam perjamuan kudus, menaikkan pujian Maria Berdosa. roti dan anggur yang sudah tersedia. Dan kita akan mendengar firman Tuhan sebelum kita bersama-sama makan roti dan minum anggur yang ada pada kita. Bapa Surgawi, kami datang kepada-Mu Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudus ini. Mari Tuhan Yesus, layakan kami, berkati kami ya Tuhan. Dan kami makan dan minum bersama-sama. Kami perlu mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya saudara, semua kita angkat tangan kanan kita, roti yang ada di tangan kanan kita angkat tinggi-tinggi sebagai penghormatan kepada Kristus, karena ini melambangkan tubuh Kristus. Dan
saya akan bacakan sebelum kita makan bersama-sama. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku." Saudara sekalian, bukankah roti yang kita pegang ini melambangkan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Kalau kita pegang tangan anggur di tangan kanan kita juga angkat tinggi-tinggi sebagai penghormatan akan darah Yesus yang dilambangkan dengan anggur ini. Saya akan bacakan firman seperti kita minum bersama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang kembali." Saudaraku sekalian, bukankah anggur yang kita pegang ini melambangkan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh, ya Tuhan, mengambil bagian dalam perjamuan suci, baik ya Tuhan, makan roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur. Terima kasih Tuhan, kiranya kami boleh semakin mengenal dan mengenal Tuhan, semakin mengasihi dan dikasihi Tuhan, bahkan semakin takut akan Kau, juga semakin setia di dalam kami menjadi Kau. Sebagaimana firman-Mu yang telah disampaikan bagi kami sekalian pada malam hari ini. Mari Tuhan Yesus, tolong kami, Roh Kudus, bimbing kami ya Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu, tanpa bimbingan-Mu, kami mudah sekali jatuh. Kami mudah sekali ya Tuhan meninggalkan Engkau. Karena ya Tuhan, berbagai macam tarikan daripada dunia ini. Tapi kami percaya Roh Kudus yang Kau kirimkan bagi kami akan menuntun kami untuk tetap setia kepada-Mu, tetap teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya percaya Tuhan menolong kami, memberkati, akan memimpin langkah kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan dulu kembali saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yaitu saudara, ini ada rekening gereja kita, ya. Saudara yang mau mungkin akan memberikan perpuluhan melalui rekening, melalui transfer, silakan nomornya. Kemudian juga mungkin ada memberikan persembahan syukur atau ya persembahan yang lain, silakan. Juga rekening untuk remisi, ya, saudara yang sekarang menjadi PMAS, pelayanan masyarakat, silakan ada jual nomor ini. Ya, kemudian pengumuman berikutnya saudara, yaitu untuk remaja kita ini hari Sabtu ini akan mengadakan ulang tahun, ya. Jadi saudara yang punya anak remaja atau remaja yang saat ini bersama dengan kita, jangan lupa silakan hadir di dalam ulang tahun remaja pada hari Sabtu ini tanggal 5, ya. Maksud saya jam 5 sore tanggal 7.
untuk ikut dalam ibadah ulang tahun remaja. Mari saudara kita juga dukung dalam doa selalu ya, supaya semakin remaja kita semakin mengasihi dan dikasih Tuhan, tambah-tambah di dalam Tuhan. Ya, kemudian saudara, nanti sebentar kalau saudara meninggalkan ruangan ini, seperti biasa kita akan keluar dengan perlahan-lahan dan tidak berkerumun, kita tetap jaga jarak. Yaitu ada keluarga yang memberikan berkat bagi kita sekalian di luar roti ya saudara. Jadi nanti di pintu keluar sana saudara boleh mendapatkannya, dan saya harapkan ya saudara semua tanpa malu-malu ya, nggak usah malu-malu, semuanya kita dapat saudara untuk bisa mengambil, karena ini ada keluarga yang mengucap syukur yang memberikan roti bagi kita sekalian. Jadi kita berterima kasih kepada keluarga yang sudah memberikan berkatnya bagi kita sekalian. Kemudian saudara, di belakang sana juga ada dua persembahan seperti biasa. Saya boleh mengisinya ya pada waktu saya keluar. Dan saudara, biasanya kalau minggu pertama awal bulan ini kita selalu memberi sumbangan sukarela untuk kedukaan. Tetapi saudara, untuk karena kita sudah sebentar lagi Natal ya, bulan depan kan kita sudah Natal, jadi untuk kedukaan kali ini ditiadakan, tapi diganti untuk Natal, saudara. Tapi bukan hari ini, minggu depan, ya. Jadi saudara boleh mempersiapkan dulu persembahan Natal saudara. Minggu depan saudara bisa bawa ada satu tempat tersendiri untuk persembahan Natal. Ini minggu depan ya, bisa diberikan untuk persembahan Natal saudara bagi kita semua, gereja kita. Ya, itu saudara yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya juga ingin mengucapkan selamat datang pada saudari JJ ya, dan saudari Clara. Boleh angkat tangan di tempat saudara? Ya, ya. Selamat datang saudari Clara. Kiranya boleh terus bersama kita apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap. Kami senang sekali bisa beribadah bersama-sama, bertumbuh bersama di gereja ini ya saudara. Mungkin ada lagi yang lain barangkali yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini. Ada tolong angkat tangan di tempat saja. Ada ya, semuanya sedia. Puji Tuhan saudara. Perlu saya umumkan bahwa Natal kita saudara kita mengadakan pada tanggal 20 Desember ya. 20 Desember. Dan kali ini sudah tidak seperti tahun yang lalu, Natal kita akan kita bagi dua, karena takutnya nanti terlalu banyak ya. Sementara kita harus tetap jaga jarak seperti ini, saudara. Kita tetap atur bangkunya tetap seperti ini, jaga jarak. Jadi kita bagi dua, ada Natal pagi, ada Natal sore. Natal pagi jam 8, Natal sore jam 5 ya. Jadi ada kalau sore maju, tapi kalau pagi mundur setengah jam. Dan kalau nanti mungkin bisa di sini sudah penuh, di komisi, lantai komisi kita ada siapkan dengan layar sehingga bisa tetap sama, bisa memonitor ya, yang memimpin dalam ujian, bawa firman dan sebagainya. Jadi nggak usah khawatir, saudara nanti begitu banyak yang hadir sehingga tidak bisa jaga jarak ya. Kita tetap jaga jarak saudara, tetap kita atur sedemikian rupa. Ya, jadi untuk Natal tanggal 20 Desember pagi jam 8, sore jam 5 ya. Konsumsinya sama, acaranya sama. Cuman pembicaranya aja, kalau pagi sama sore beda ya. Itu saja saudara. Kemudian untuk ibadah malam tahun baru tanggal 31 Desember jam 6 sore ya, akan mulai di dalam ibadah malam tahun baru seperti biasa. Nah kali ini biasanya sih nggak sampai terlalu banyak ya dibandingkan dengan Natal. Jadi kita tetap begini di sini, tapi juga di komisi kita juga siapkan sehingga tetap bisa jaga jarak ya saudara. Ya, saya rasa itu yang saya perlu sampaikan. Tidak ada pengumuman lain, maka kita akan berdoa bersama
diakhiri dengan doa berkat. Mari kita tundukkan kepala saudara. Pada akhir kebaktian kami pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu atas segala berkat kasih kemurahan-Mu, pertolongan-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu bagi kami sekalian, dan pakai terus untuk pemulihan dan kebesaran nama-Mu bersama dengan suami, anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya. Tuhan memberkati senantiasa ya Tuhan, rohani dan jasmani. Demikian juga saudara kami yang ambil bagian dalam pelayanan, baik sebagai worship leader, singer, para pemain musik yang mengoperasikan sound ya Tuhan. Demikian juga para asyir dan juga tamborin ya Tuhan. Tuhan berkati semuanya Tuhan. Baik kiranya tambah setia dalam kami melayani Engkau, di dalam kami mengiring Engkau juga ya Tuhan. Berkati menurut kebutuhan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kau juga mengetahui segala kebutuhan kami masing-masing. Satu persatu Engkau yang paling mengenal pribadi demi pribadi. Dan kiranya Tuhan tolong menurut keadaan, kebutuhan, keperluan masing-masing ya Tuhan. Mari Tuhan Yesus, dalam masa yang sulit seperti ini, mari Kau tahu persis Tuhan banyak kesulitan-kesulitan ekonomi yang kami alami. Kami mohon kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati. Tuhan tidak kekurangan berkat untuk melimpahkan kepada kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa menolong kami di dalam segala hal. Di dalam kerohanian kami supaya kami semakin dekat dengan Tuhan. Mari Tuhan Yesus, apapun masalahnya Tuhan tolong. Juga yang sakit ya Tuhan, Kau jamah sembuhkan seperti saudari Dina Arnold, juga pemulihan bagi Ibu Sum ya Tuhan, dan juga Ibu Esther, dan juga Ibu Pingran, Ibu Nukwa, Ibu Amyang, Karin, dan juga Tuhan saudara-saudara kami yang lain. Para lansia juga Tuhan, seperti mereka begitu rindu untuk beribadah kepada-Mu, tapi karena keadaan seperti ini Tuhan membuat mereka tidak bersama kami. Tapi tolong Tuhan, kami mohon Engkau berkuasa Tuhan, menghilangkan, melenyapkan virus corona ya Tuhan dari bumi Indonesia ini, bahkan dari dunia ini. Karena firman-Mu Tuhan Yesus ini mengatakan bahwa segala kuasa ada di tangan Tuhan, di bumi dan di sorga. Kami mohon Tuhan, mari Tuhan nyatakan kemurahan-Mu kalau boleh segera lakukan ya Tuhan, hingga kami boleh lebih bebas lagi dalam kami beribadah kepada-Mu. Demikian juga Tuhan tolong Tuhan pemerintah negara kami di dalam mengatur segala sesuatu, vaksinasi dan sebagainya. Demikian juga Tuhan tolong mereka-mereka yang terkena COVID-19, terpapar sakit ya Tuhan, sembuhkan mereka Tuhan. Tolong Tuhan, ini semakin banyak, bahkan semakin meningkat yang disembuhkan, semakin menurun yang meninggal karenanya ya Tuhan. Tolong Tuhan, kami mohon kemurahan-Mu, juga berkati ya Tuhan supaya negara kami ini boleh aman-aman saja. Dan memberkati Tuhan pemerintah negara kami mulai dari Pak Jokowi sampai yang paling bawah semuanya, Bapak RT tempat kami masing-masing. Berkati semuanya ya Tuhan. Dan mereka benar-benar menjadi abdi negara yang sungguh-sungguh menyejahterakan bangsa dan negara ini. Dijauhkan daripada korupsi, dijauhkan daripada narkoba, dijauhkan daripada hal-hal yang tidak kami inginkan. Tolak semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Natal dan Tahun Baru yang akan datang. Biarlah Tuhan boleh menjadi sukacita kami dalam kami merayakan kelahiran Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapak. Dan juga Tuhan, kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, atau mungkin dengan aktivitas kami. Tuhan juga tolong ya Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang akan memberi persembahan ya Tuhan di pintu doa sana, Tuhan memberkatinya. Baik memberi persembahan tangan, persembahan syukur maupun persembahan perpuluhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan akan membalas dengan berkat-Mu yang berlimpahan. Demikian juga keluarga yang sudah memberikan berkat makanan roti kepada kami, Tuhan juga membalas dengan berkat-Mu terus ya Tuhan, semakin diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mungkin ada hal-hal yang terlupakan, kiranya Tuhan sempurnakan doa kami dan memberkati senantiasa ya Tuhan kami semua. Mari saudara persiapkan diri untuk menerima berkat dari Tuhan. Dan kita bangkit berdiri dan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat melimpah, baik itu berkat rohani maupun berkat jasmani. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah aktivitasmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah pula keluargamu. Marilah kita pulang bersama-sama dengan kasih karunia Bapa di sorga, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kalian berdua membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Haleluya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama. Amin. Ya, silakan duduk saudara. Dan kesempatan kepada Bapak Gembala untuk bicara belakang dan menerima salam dari kita semua.